warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Kirani dengan NPM 2015061066. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang agriculture atau pertanian. Baiklah, yang pertama adalah pengertian pertanian. Menurut beberapa ahli, pengertian pertanian yaitu yang pertama, menurut Moses, pada tahun 1966. Pertanian adalah campur tangan manusia dalam perkembangan tanaman atau hewan agar dapat lebih baik memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupan keluarganya atau masyarakatnya. Yang kedua, menurut Darwis, pertanian adalah segala usaha manusia untuk membudidayakan tanaman untuk diambil manfaatnya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, menurut Anwas Adiwilaga pada tahun 1972, pertanian didefinisikan sebagai kegiatan memelihara tanah untuk produksi selanjutnya. Yang keempat, menurut Bishop and Toussaint pada tahun 1972, pertanian adalah suatu perusahaan yang khusus mengkombinasikan sumber-sumber dalam menghasilkan hasil pertanian. Jadi, pada intinya, pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Berikutnya adalah macam-macam pertanian yang terbagi menjadi dua bentuk dan jenis. Yang pertama, berdasarkan bentuk, pertanian dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah biasanya sering dilakukan pada daerah yang memiliki cadangan air cukup banyak. Contohnya adalah sawah. Sedangkan pertanian lahan kering berbeda dengan pertanian lahan basah. Pertanian lahan kering dilakukan pada daerah dengan tingkat cadangan air yang tidak terlalu banyak dan jenis tanamannya biasanya berupa jagung, ubi-ubian, dan kacang-kacangan. Berikutnya, pertanian berdasarkan jenis itu ada 3 macam, yaitu perkebunan yang terbagi atas 2 macam, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Lalu yang kedua ada sawah yang terbagi menjadi 4 jenis, yaitu sawah irigasi, sawah tadah, sawah becah atau sawah pasang surut, dan sawah lebam. Yang ketiga, ladang. Ladang itu merupakan penanaman padi pada tanah yang kering dengan membuka hutan. Setelah diusahakan 2 atau 3 kali, lahan ini akan dikembangkan. Selanjutnya, sejarah pertanian. Sejarah pertanian memiliki banyak versi karena tidak dapat ditentukan awal mulanya. Yang pertama, sejarah pertanian menurut sejarah peradaban manusia. Manusia mengenal kegiatan pertanian kurang lebih pada tahun 10.000 sebelum Masehi, yaitu tepatnya pada zaman era Neolitikum. Di dalam masa ini, cara bertahan hidup yang dipakai oleh masyarakat sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang awalnya menetapkan sistem food gathering berubah menjadi sistem food producing yang terdiri dari bercocok tanam dan memelihara hewan ternak. Mereka sudah mampu bekerja sama dalam menebang hutan, membakar semak, menabur atau menanam benih, memetik hasil ladang, mendirikan rumah, dan menyelenggarakan upacara. Selain itu, mereka juga sudah menciptakan lumbung-lumbung yang dipakai sebagai tempat menyimpan hasil panen yang berupa padi dan akan digiling menjadi beras. Selanjutnya, sejarah pertanian menurut bukti-bukti peninggalan artefak. Sejarah ini diyakini dimulai pada tahun 8000 sebelum Masehi di Mesopotamia. Para ahli prasejarah saat ini bersepakat bahwa praktik pertanian pertama kali berawal di daerah bulan sabit yang subur di Mesopotamia. Ada 8 daerah lain yang turut menjadi pusat dari keanekaragaman tanaman budaya Center of Origin. Menurut Nikolai Vavilov, seorang tokoh botani dan genetika terkenal asal Rusia. Yang pertama itu ada di Cina, lalu ada Southeast Asia dan India, lalu ada Turki, Irak, Mediterania, Ethiopia, Mesoamerika, dan Andes. Berikutnya ada sejarah pertanian menurut teori-teori dan hipotesis yang dikemukakan oleh beberapa tokoh dunia yang terkenal di bidang pertanian. Yang pertama, ada hipotesis oasis yang dikemukakan oleh Raphael Pumpelly pada tahun 1908, yang mana kemudian dipopulerkan oleh Vere Goldenschild yang merangkum hipotesis tersebut ke dalam buku Man Makes Himself. Hipotesis ini menyatakan bahwa ketika iklim menjadi lebih kering, komunitas populasi manusia mengercut oasis dan sumber air lainnya bersama dengan hewan lain.
domestikasi hewan berlangsung bersamaan dengan penanaman benih tanaman. Selanjutnya, ada teori revolusi Neolitik yang dikemukakan oleh Vere Gordon Childe pada tahun 1935 yang menggambarkan periode perubahan dan penting saat manusia mulai membudidayakan tanaman, memelihara hewan untuk makanan, dan membentuk permukiman permanen. Selanjutnya, ada hipotesis Hilly Flanks yang dikemukakan oleh Robert Braidwood pada tahun 1948 yang memperkirakan bahwa pertanian dimulai di lereng berbukit pegunungan Taurus dan Zagros yang berkembang dari aktivitas pengumpulan biji-bijian di kawasan tersebut. Kemudian, ada teori demografik yang diusulkan oleh Kurt Sauer pada tahun 1952, namun lebih dikenal diusulkan oleh Lewis Binford dan Ken Flannery, di mana mereka menjelaskan bahwa peningkatan populasi akan semakin mendekati kapasitas penyediaan oleh lingkungan, sehingga akan membutuhkan makanan lebih banyak dari yang bisa dikumpulkan. Berbagai faktor sosial dan ekonomi juga mendorong keinginan untuk mendapatkan makanan lebih banyak. Selanjutnya, ada hipotesis evolusioner oleh David Rindos pada tahun 1987 mengusulkan bahwa pertanian merupakan adaptasi evolusi bersama antara tumbuhan dan manusia. Diawali dengan perlindungan terhadap spesies liar, manusia lalu menginovasikan praktik budidaya dan berdasarkan lokasi sehingga domestikasi terjadi. Yang terakhir, ada hipotesis perjamuan yang dikemukakan oleh Brian Hayden pada tahun 1992 yang memperkirakan bahwa pertanian digerakkan oleh keinginan untuk berkuasa dan dibutuhkan sebuah perjamuan besar untuk menarik perhatian dan rasa hormat dari komunitas. Hal ini membutuhkan sejumlah besar makanan. Lalu, pada akhirnya terjadilah krisis pangan karena penduduk dunia yang terus-menerus mengalami pertumbuhan, mau tidak mau berpengaruh terhadap konsumsi pangan dunia. Sejak awal dekade 1960-an sampai tahun 1997, produksi bahan pangan dunia mengalami peningkatan walaupun secara tidak teratur. Namun, dalam tahun 2002 yang lalu, produksi pangan dunia mengalami penurunan. Antara tahun 1961 sampai dengan 1985, produksi pangan dunia mengalami peningkatan sekitar 100%. Namun, dalam periode 1985 sampai dengan 1997, peningkatan produksi pangan hanya mencapai 16,3%. Dan tragisnya, setelah tahun 1998 hingga terjadi pada puncaknya pada tahun 2002 yang lalu, produksi pangan mengalami penurunan. Dapat dilihat pada grafik di samping bahwa populasi makanan itu bergerak secara statik, artinya bertambah tapi secara teratur. Namun populasi bertumbuh semakin cepat dan tidak terkendali sehingga melampaui batas makanan yang ada. Ketimpangan inilah yang menjadi permasalahan dan pemicu krisis pangan yang memiliki dampak lumayan besar dan dikhawatirkan akan terus meluas dalam kurun waktu yang tidak dapat diprediksi untuk tahun-tahun ke depannya. Solusinya, muncullah Green Revolution atau revolusi hijau yang menjadi solusi krisis pangan. Pencetus revolusi hijau adalah Dr. Norman Borlaug yang sekarang disebut sebagai Bapak Revolusi Hijau. Pada tahun 1960-an, Asia mengalami ledakan populasi dan para petani tidak dapat menghasilkan cukup makanan untuk mengimbanginya. Dr. Norman Borlaug diminta bantuan untuk membantu meningkatkan pertanian mereka. Di sana, dia mengenali kelemahan gandum yang ditanam dan mulai bekerja untuk membiarkan gandum yang tahan penyakit dan yang akan tumbuh di lingkungan yang sulit. Selama beberapa dekade berikutnya, ia bekerja berjam-jam di ladang menyelidiki dan membiarkan puluhan ribu varietas gandum. Maka tidak berlebihan bahwa Dr. Norman Borlaug diberi julukan sebagai bapak yang menyelamatkan ribuan nyawa.
Lalu, adapun dampak bawaan yang dihasilkan oleh revolusi hijau ini terbagi menjadi dua. Ada dampak terhadap metode pertanian yang merupakan pengaruh revolusi hijau yang membawa perkembangan dan juga pengaruh buruk terhadap alam. Lalu ada dampak terhadap pelaku pertanian yang menjadi pengaruh positif dan negatif yang berdampak nyata pada para pelaku pertanian dan para konsumen. Yang pertama, berdasarkan dampak terhadap pertanian itu sendiri, ada monocropping dan resiko erosi yang disebabkannya. Monocropping atau panen tunggal adalah praktik pertanian untuk menumbuhkan tanaman sekali panen dari tahun ke tahun di lahan yang sama dengan tidak adanya rotasi melalui tanaman lain atau menanam beberapa tanaman di lahan yang sama atau polikultur. Contohnya itu ada jagung, kedelai, dan gandum. Monocropping dapat menyebabkan erosi yang mengakibatkan rusaknya lahan pertanian. Salah satu cara pencegahannya adalah membuat teras ring untuk mencegah struktur tanah runtuh dan tetap terjaga sehingga mengurangi resiko erosi. Seperti inilah contoh dari teras ring. Selanjutnya, ada irigasi yang berdampak salinisasi atau penggaraman. Irigasi memungkinkan pengairan lahan yang menjangkau lahan lebih luas dibandingkan masa lampau yang menggunakan metode penyiraman tradisional. Akan tetapi, irigasi yang merupakan pengairan dengan memanfaatkan air tanah justru menumpuk garam yang berasal dari kandungan tanah, sehingga tanaman justru akan mengalami kerusakan secara berkala. Hal ini disebut salinisasi. Dapat dilihat dalam contoh gambar. Pada awalnya tanah masih berupa tanah yang subur, namun lama-kelamaan garam akan menumpuk dan akan membuat tanaman tidak dapat bertahan hidup. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah menanggulangi dengan membatasi irigasi, atau juga dapat diatasi dengan mengembangkan tanaman yang lebih tahan terhadap kandungan garam dalam tanah. Selanjutnya, ada pestisida dan pupuk. Pestisida mungkin memberikan manfaat sebagai penghasilan instan yang lebih besar daripada cara pengusiran hama tradisional. Namun, dampak dari pestisida itu tersendiri, kelamaan bioakumulasi dan kekebalan hama dapat menyebabkan kerusakan tanaman karena adanya penggunaan pestisida yang berlebih, namun tidak dapat membunuh hama itu sendiri. Lalu ada pupuk, walaupun bermanfaat sebagai penunjang perkembangan tanaman agar dapat lebih cepat tumbuh dan lebih subur. Namun dampaknya, apabila pupuk yang digunakan berlebihan, lalu kemudian dibawa oleh air hujan, dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga dan tumbuhan air lainnya yang mengalami pertumbuhan pesat dan tidak terkendali sehingga ekosistem air dapat terganggu. Selanjutnya adalah genetically modified organism atau disingkat GMO. GMO atau organisme yang sudah termodifikasi secara genetik merupakan terobosan terbaru yang banyak menimbulkan pro dan kontra karena sebagian besar menganggap GMO sangat bermanfaat bagi umat manusia. Namun, ada pula yang berpendapat pada akhirnya rekayasa genetik dapat membahayakan kesehatan dan eksistensi organisme alami. Berikut contohnya, tomat yang organik dan GMO dapat dilihat dari perbedaan ukurannya. Tomat GMO lebih besar dan lebih subur dibandingkan tomat organik. Sedangkan di sini ada beras biasa dan beras GMO. Beras GMO telah dimodifikasi dengan penambahan vitamin A sehingga warnanya menjadi kekuningan dan sering disebut dengan golden rice. Sedangkan di sini terdapat jagung yang telah dimodifikasi sehingga tumbuh lebih padat dan lebih subur daripada jagung di sebelahnya yang terlihat tampak jarang-jarang bulir. Lalu selanjutnya ada dampak yang memberi pengaruh terhadap para pelaku pertanian dan masyarakat sebagai konsumen. Yang pertama, dampak positif. Revolusi memberi banyak sekali dampak pada para pelaku pertanian, baik itu petani maupun para pemilik industri, juga pada masyarakat selaku konsumen pangan. Yang pertama, itu ada dampak terhadap timbulnya rasa percaya diri. Petani, penyuluh, dan para ahli
menjadi percaya diri terhadap kemampuan mereka dalam meningkatkan produksi pangan secara tepat. Kedua, usaha petani lebih dikenal masyarakat. Sebelum datangnya teknologi baru, bidang pertanian terutama usaha tanaman pangan dianggap suatu profesi yang hanya membutuhkan otot, bukan otak. Dengan ini, pertanian tidak lagi dipandang sebelah mata. Yang ketiga, agrarian reform menarik perhatian. Teknologi baru menyebabkan pekerjaan yang menggunakan lahan secara efektif dan efisien, jadi menarik serta meningkatkan tekanan politis kepada para tokoh politik untuk membuat peraturan dan undang-undang di bidang pertanian. Yang keempat, peningkatan produktivitas pada negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara, di mana revolusi hijau berakar dan mulai mendapatkan dampaknya, produksi meningkat melalui peningkatan produktivitas. Yang kelima, prioritas sektor pertanian. Penyebaran teknologi baru di pedesaan berdampak terhadap tuntutan akan input dan infrastruktur seperti jalan, sumber tenaga, penataan pemasaran, serta jaminan irigasi yang menyebabkan secara politis meningkatnya prioritas sektor pertanian. Yang terakhir, meningkatkan produksi pangan. Keadaan ini memungkinkan lapisan penduduk yang ekonominya sulit untuk meningkatkan konsumsi kalorinya. Dengan demikian, mencegah bertambahnya jumlah penduduk yang kurang gizi. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Yang pertama yaitu terhadap ekonomi. Pada kebanyakan negara berkembang, asuransi tanaman yang efektif belum ada. Jika pertanaman rusak karena bencana alam, institusi keuangan dan pemerintah hanya dapat menyetujui penjadwalan ulang hutang dan menghapuskan bunga mereka dan bukan penghapusan hutang. Yang kedua, ada keadilan. Isu tentang keadilan adalah suatu yang melibatkan keuntungan relatif yang diterima oleh petani kecil atau gurem dan petani kaya. Nasib petani penggarap yang tidak punya lahan dan dampak teknologi baru terhadap pendapatan dan kesejahteraan wanita. Yang ketiga, kesempatan kerja. Penggunaan teknologi yang maju dianggap mempermudah justru mengurangi penggunaan tenaga kerja sehingga mengakibatkan peningkatan pengangguran. Yang keempat ada kebutuhan energi dan konsumsi energi yang tidak dapat didaur ulang lama-kelamaan akan menjadi bumerang karena suatu sumber energi yang terbatas tidak dapat dieksploitasi dengan cara berganda. Yang kelima, ada ekologi. Dampak teknologi baru terhadap ekologi meliputi bidang-bidang erosi dan kehilangan sumber genetis tanaman, sehingga polusi yang disebabkan oleh menggunakan pupuk dosis tinggi dan bahan kimia lainnya lain-lain. Di sini terdapat sebuah kutipan dari Norman Borlaug yang sangat terkenal yang berbunyi, kamu tidak dapat membangun sebuah dunia yang damai dengan perut yang kosong dan kesengsaraan manusia, di mana itu berarti kita harus menjaga kesejahteraan manusia dengan cara memberikan pangan yang layak dan cukup agar kita dapat membangun dunia yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.